Oh, Maklon, Iya. rumah biar perlu sedikit. Enak. Kau pilih rumah sana sah. Oh, nih, Ya. biar mau tanya ini. Ini baru kotong kerja sumur itu kira-kira ada pohon berapa? Ini pohon. Lu dapat berapa? Ini beda 500.000, sah. Yang dapat pembagian kerja itu beda pohon 500.000, sah. Ini pohon coba kita sudah tahu. Tapi tunggu nanti ini. Apa? Kau tanya ini TPK. Itu yang tahu kepala tukangnya sampai kepala tukang yang bagi kita salah kok karena Bisa. nanti yang jelas TPK besok kok sebentar baru kita tanya. Halo Pak Ferry, Pak Ferry, Oh, iya. halo. Pak Ferry. Betul Pak Ferry datang. Saya coba penampi. Pak Ferry, Halo, Ferry. Selamat datang. Salam. Terus bacium lah ini papan lagi. ya kebetulan lihat ke sana bentar pangan. Waduh sedih. Oh, kita juga mau di sebelah rumah. Ini ada tanya di pung baru-baru dong ada kerja sumur 1 unit, tadi bilang dia dapat 500.000, bilang jangan sampai kepala tukang yang bagi kita salah kok atau karena nanti yang tahu persis TPK. Oh, TPK jauh nanti tabung sana. oh sumur yang di Langkong pagi. Iya, itu iya. ya? Iya. Sudah diterima tuh. Ya, Oh, nah kalau begitu nah, arti pickup room di mana sekarang? tahu Tahu. Tahu. jauh nah. Itu mau jalan tapi su banjir, Ya, ya. mendung di atas. Permana nah, beta sudah bisa menjelaskan itu karena itu rananya TPK toh. Ya. Mana kau sudah desa sako? Ya, Ya, kalau begitu. Nah, paling jelas. yang jelaskan. Iya, ya. Kemana? Bab desa, beta kebetulan ada mau di monitoring di sebelah tuh beta singgah sini. Jadi sampai situ beta ketemu dengan Pak Pelti dengan Om Ande. Jadi itu ada diskusi terkait dengan itu pembangunan sumur yang di sebelah itu katanya di bermasalah sedikit. Menurut Om Ande yang cerita makanya foto ada mau beta arahkan pergi di TPK, tapi TPK punya rumah di Tabun karena banjir toh. Jadi beta bilang lebih bagus ke Bab desa, betul desa ada jadi. Makanya foto datang kok. Mungkin ini Om Andi bisa cerita di Bab desa supaya bisa tahu toh. Yang kuat nempung pekerjaan kalian sumur ini betanya dapat 500.000, sah. Dari kepala tukang. Jadi begini Sah, kita bisa selesaikan di sini. Tapi kalau kita sarankan, kebetulan Pak Tapi bilang mau lihat sumur, karena kalau botong lihat sumur sekalian botong pangai kapal tukangnya supaya botong sama-sama di sana kita bawa PPDS biar botong pilih di sana baru botong klarifikasi rame-rame. Datang kok? Oh, kapal tukang beli suara deh botong pisau bersama baru botong ini panas ini. Nah, ini beta bawa APBDes, ini APBDes kita untuk semua pekerjaan di Desa Soliu, khususnya untuk ini sumur, depo anggaran besok dengar Bapak ya, untuk upah pekerjaan galian sumur, yang gali, itu 4 juta, 4 juta, sementara untuk kasih turun depo gorong-gorong itu 1 juta, jadi potong total sendia untuk 1 unit sumur, ada 5 juta di pondoi. Dan beta harus pastikan di kita semua bahwa itu anggaran sudah diserahkan semua di kepala tukang. Jadi nanti kepala tukang dia yang mengatur dengan depo pekerja dong. Nah terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa kurang puas dengan hak yang diterima atau upah yang diterima, Saudara Ande, beta pikir kebetulan ada kepala tukang yang ada di sini, biar kepala tukang yang jelaskan kenapa sampai pembagiannya seperti itu. Jadi baik, itu kenapa lu dapat 500 Ande? Karena kita bagi semua baru yang 500 itu untuk makan, maka kita bagi satu orang 500. Beta sendiri saja 500.000 waktu itu. Berarti banyak orang. Banyak orang, kita 12 orang, satu sumur 12 orang, termasuk RT juga dapat. Bagi 3 orang. Tidak, semua orang karena cincinnya itu juga ada anggaran 1 juta dia turun cincin. Sedangkan galing 4 juta. Nah waktu gali itu besok gali juga ada gotong royong juga atau hanya besok berapa orang yang gali? Gotong semua gali, yang ibu-ibu dong tarik, gotong laki-laki ya gali, gotong-gotong royong. Makanya bagi dia pun upah itu bagi rata. Termasuk KTP dapat orang. Oh jadi Bapak juga dapat? Oke. Bantu dapat. Jadi begini,
beta pikir ini hanya kita masalah miskomunikasi mungkin terhadap tukang dengan dia pekerja dong. Tapi beta mau pastikan bahwa di Desa Soliu itu kita sudah memulai tahapan-tahapan pekerjaan. Mulai dari sosialisasi APBDes itu kita mulai di bulan Mei. Jauh sebelum potong kerja itu sudah ada rapat-rapat di setiap dusun. Nah, di dalam sosialisasi APBDes itu kita selalu, pemerintah desa selalu menyampaikan seluruh postur anggaran dengan pekerjaannya, termasuk dengan biaya-biaya tenaga kerja yang dibutuhkan pun kita sudah bahas di musyawarah atau sosialisasi APBDes itu. Nah, itu biasa dia berlangsung di tahun anggaran baru mau berjalan. Jadi sebelum potong eksekusi kegiatan, potong mulai dengan progres kegiatan, kita sudah sampaikan di tiap dusun. Bahkan kita menentukan titik-titik lokasi yang perlu dibangun sumur. Jadi titik-titik ini bukan pemerintah desa ambil kewenangannya atau kita suka-sukanya mau taruh di sini. Tidak, itu melalui musyawarah pra pelaksanaan atau yang disebut dengan sosialisasi APBDes. Di situ kita kumpulkan semua masyarakat di tiap dusun di sini dapat catat misalnya ada 2 unit atau 1 unit mau taruh di mana. Nah di sini kebetulan 2025 kita dapat 2 unit. Kesepakatan kita waktu itu bahwa harus taruh di lahan pertanian untuk mengairi pertanian. Maka itu 1 titik di sini, ada 1 titik di kebun sebelah. Nah, itu. Jadi total untuk kita kerja ini sumur di 2025 itu ada 6 unit sumur. Ada 6 unit sumur yang persisnya dibangun di lahan pertanian. Ada 1 unit yang di dusun 1 itu yang dibangun di pekarangan rumah karena memang kebutuhan air bersihnya. Jadi begitu. Nah, berkaitan dengan upah kerja tadi kita sudah jelaskan semua. Untuk ongkos pembuatan cincin itu 1 unit yang cetak itu. 1 unit itu 50.000. Nah, untuk 1 unit sumur kita anggarkan 12 unit cincin. Jadi di Pundo itu ada 600.000. Nah itu kita sudah musyawarah sama-sama. Siapa yang tanggung jawab untuk urus cincin, siapa yang tanggung jawab galian, siapa yang tanggung jawab kasih turun cincin. Itu semua kami sudah bahas semua dan beta yakin bahwa pekerjaan semua itu sudah sesuai dengan dia punya anggaran yang kita sepakati. Ya baik, mungkin begitu Sako. Yuk, kita mau tangan dulu kok. Mungkin Om Ande ada kurang hati kok. Nah.